B. Nomor absen 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum kalibrasi dan verifikasi alat ukur buret. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari praktikum ini. Yang pertama adalah mengetahui metode atau langkah-langkah yang dilakukan saat melakukan kalibrasi dan verifikasi buret. Dan yang kedua adalah mengetahui volume terukur dan penyimpangan dari alat ukur buret. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dari kalibrasi dan verifikasi buret. Buret merupakan alat ukur kuantitatif yang memiliki keakuratan yang tinggi. Buret sebelum digunakan harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi digunakan agar setiap kali buret digunakan akan memiliki keakuratan yang tinggi dan sesuai dengan alat ukur standar atau alat ukur yang telah ditera. Selanjutnya, prinsip dasar dari kalibrasi buret ini adalah penetapan volume air yang dikeluarkan oleh buret berdasarkan massa air tersebut pada suhu tertentu. Apabila densitas air telah diketahui, maka volume terukurnya juga dapat diketahui. Dari volume terukur tersebut, kita dapat mencari penyimpangan dari kalibrasi buret tersebut. Penyimpangan perhitungan tersebut dapat dibandingkan dengan toleransi standar yang telah ada, yaitu menurut ASTM dan juga menurut BS. Setelah dibandingkan akan ditemukan dalam kelas mana buret tersebut ada. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai prosedur kerja dari kalibrasi buret. Pastikan alat gelas yang akan digunakan dalam kondisi bersih, karena alat gelas yang kotor akan mempengaruhi analisis. Yang kedua, beker gelas ditimbang pada neraca analitik. Pastikan beker gelas dalam kondisi kering ya. Yang ketiga, buret diisi hingga batas 0. Step nomor 4 yaitu aquades dikeluarkan sampai tepat pada angka 10 ml. Gelas kimia yang telah berisi aquades kemudian ditimbang. Langkah ke-6, ulangi prosedur sebelumnya dengan volume 10, 20, 30, 40, dan 50 dengan masing-masing 3 pengulangan. Dilakukan dengan banyak volume yang diambil ini adalah untuk membuat keakuratan, karena setiap skala memiliki penyimpangan yang berbeda, sehingga perlu dilakukan pengukuran banyak variasi agar dapat keakuratan yang tinggi. Tahap selanjutnya, aquades diukur suhu dengan termometer dan dicari densitasnya. Setelah melakukan prosedur kerja tersebut, saya mendapatkan hasil berupa berat aquades dan juga suhu dari aquades yang digunakan dalam proses kalibrasi. Hasil dari kalibrasi buret yang pertama adalah pengambilan aquades dari buret dengan skala 10 ml dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Didapatkan berat aquades rata-rata yaitu 10,0092 gram dan suhu aquades sebesar 29 derajat Celcius. Dari suhu aquades tersebut dapat ditentukan densitas atau massa jenis dari aquades. Densitas dari aquades tersebut adalah 0,995940 gram per mililiter. Setelah mendapatkan data pengamatan tersebut, lalu saya mengukur atau menghitung volume terukur dan penyimpangan. Volume terukur didapatkan sebesar 10,05 ml dan penyimpangan dari kalibrasi bulet ini menjadi sebesar plus 0,05 ml.
Aquades rata-rata sebesar 19,9686 gram dan suhu Aquades juga 29 derajat Celcius. Dari suhu Aquades 29 derajat Celcius tersebut dapat ditentukan densitas dari Aquades tersebut, yaitu sebesar 0,995940 gram per mililiter. Setelah ditemukan data pengamatan tersebut, lalu saya mengukur atau menghitung volume terukur dan penyimpangannya, dan didapatkan volume terukur dari skala 20 ml sebesar 20,05 ml, sehingga penyimpangan dari kalibrasi bulat ini menjadi sebesar plus 0,05 ml. Ketiga adalah pengambilan Aquades dengan menggunakan bulat dengan skala 30 ml dengan pengulangan sebanyak 3 kali juga. Dari hasil praktikum didapatkan berat rata-rata Aquades yaitu sebesar 29,9280 gram dan suhu Aquadesnya juga sebesar 29 derajat Celcius. Dari suhu tersebut didapatkan juga massa jenis atau densitas dari Aquades yaitu 0,995940 gram per mililiter. Dari data pengamatan tersebut, lalu saya menghitung volume terukur dan penyimpangannya, dan didapatkan volume terukur dari pengambilan Aquades sebanyak 30 ml yaitu 30,05 ml. Sedangkan dari volume terukur tersebut, penyimpangan yang terjadi saat dilakukan kalibrasi sebesar 0,05 ml. Dan yang keempat adalah pengambilan Aquades dari bulat dengan skala 40 ml dengan pengulangan juga sebanyak 3 kali. Dan berat Aquades rata-rata yang didapatkan adalah sebesar 39,8874 gram. Sedangkan suhu Aquadesnya juga tetap sama seperti sebelumnya yaitu 29 derajat Celcius. Dari suhu Aquades tersebut pastinya dapat ditentukan densitas atau massa jenis dari Aquades yaitu sebesar 0,995940 gram per mililiter. Dari data pengamatan tersebut, lalu saya lakukan perhitungan volume terukur dan penyimpangannya, dan didapatkan hasil dari volume terukur yaitu sebesar 40,05 ml. Sehingga dari data volume terukur tersebut dicari penyimpangan dari kalibrasi bulat yaitu sebesar 0,05 ml. Dan yang terakhir adalah pengambilan Aquades dari bulat dengan skala 50 ml dengan 3 kali pengulangan juga. Didapatkan dari kalibrasi tersebut berat rata-rata dari Aquades yaitu sebesar 49,8468 gram. Sedangkan suhu Aquades tetap sama seperti sebelumnya yaitu 29 derajat Celcius. Dari suhu Aquades tersebut maka dapat ditentukan densitas dari Aquades yaitu menjadi sebesar 0,995940 gram per mililiter. Dari data pengamatan tersebut, maka dapat ditentukan volume terukur dan juga penyimpangannya. Volume terukur dari kalibrasi dengan skala 50 ml ini adalah sebanyak 50,05 ml. Dan penyimpangannya yang didapatkan yaitu 0,05 ml. Saya akan membahas mengenai data pengamatan dan perhitungan yang telah saya lakukan. Dari praktikum tersebut didapatkan hasil berupa berat kosong gelas dan juga berat gelas kimia beserta Aquades, dan didapatkan berat Aquadesnya. Didapatkan pula suhu dari Aquades yang digunakan dalam kalibrasi. Dari semua Aquades yang digunakan dalam praktikum
mendapatkan suhu sebesar 29 derajat Celcius, sehingga densitas dari air menjadi 0,99540 gram per mililiter. Dari praktikum tersebut, penyimpangan setiap skala sama, yaitu 0,05 mililiter. Artinya, bila semua penyimpangan dalam skala yang tadi dilakukan pada buret sama, maka pengukurannya akurat dan sesuai dalam perhitungan menandakan buret dalam kondisi baik. Setelah itu, penyimpangan yang telah dirata-rata tersebut lalu dibandingkan dengan tabel toleransi yang didapatkan bahwa buret berada pada kelas A. Hal itu dikarenakan pada tabel A, toleransi kelas A memiliki faktor koreksi dengan range plus minus 0,05 ml dan penyimpangan dari buret yang telah saya kalibrasi masuk ke dalam range tersebut. Buret pada kelas A menandakan bahwa kelas A tersebut adalah kelas untuk alat ukur yang memiliki keakuratan yang tinggi dan hanya untuk alat-alat ukur yang digunakan dalam praktikum atau analisis, sehingga memerlukan keakuratan yang tinggi dan juga ketelitian yang cukup tinggi juga. Dan dapat dipastikan pula, buret yang telah dikalibrasi memiliki kondisi yang baik. Dari praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa penyimpangan dari buret yang telah dikalibrasi sebesar 0,05 ml dan buret tersebut masuk ke dalam golongan kelas A, yang berarti buret tersebut memiliki keakuratan dan ketelitian yang tinggi dan dalam kondisi baik dan dapat tetap digunakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang maupun lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.